Halo, apa kabar sahabat Fajar Populer semua? Selamat berjumpa kembali. Bapaknya dituntut penjara seumur hidup, Putri Ferdisambo justru sumringah bagikan kabar bahagia ini. Bapaknya dituntut penjara seumur hidup, begini kabar Putri Ferdisambo. Putri Ferdisambo justru bagikan kabar bahagia saat bapaknya dituntut penjara seumur hidup. Lantas bagaimana kabar Putri Ferdisambo kini? Trisa Putri Ferdisambo dan Putri Chandrawati, tampaknya kini terus berusaha untuk tidak terganggu dengan kondisi kedua orang tuanya, yang kini sedang dalam masa-masa menghadapi tuntutan hukuman yang bakal dihadapinya ke depan. Meski kondisi itu pasti mempengaruhi kehidupannya kini, Trisa tampak lebih memilih untuk memikirkan dirinya dan masa depannya. Seperti diketahui, Ferdisambo kini tengah menjalani sidang tuntutan atas kasus kematian Brigadir J. Surat tuntutan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU pada hari ini Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023, di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sidang Ferdisambo untuk tuntutan, ucap pejabat Humas Pengadilan Negeri, Jakarta Selatan, dilansir dari Kompas.com, Selasa, 17 Januari 2023. Dalam kasus ini, Ferdisambo didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama istrinya, Putri Chandrawati, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR dan Kuat Maruf. Akibat perbuatannya, Ferdisambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Maruf didakwa melanggar pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 pertama KUHP Jo pasal 56 pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Kemudian, Ferdisambo terancam pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup hingga selama-lamanya 20 tahun. Sementara itu postingan anak sulung Ferdisambo justru menuai sorotan, Trisa Angelika. Pasalnya, alih-alih prihatin dengan kondisi sang ayah, Trisa Angelika justru mengunggah postingan dirinya telah lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti. Menilik dari akun Instagram pribadinya, Trisa membagikan sejumlah potret terkait dirinya yang baru saja lulus dari Fakultas Kedokteran. Terlihat di postingannya tersebut, Trisa seperti menceritakan perjalanannya hingga bisa selesai pendidikan. Gak katanya, but TBH it was not easy, ambil data jam 4 pagi selama berhari-berhari sambil multitasking urusin Natalan dan masih big kerjaan lain. Iba-iba mesti tuker alat, tiba-tiba alatnya belum dikalibrasi, tiba-tiba miskom sama responden, dan lalilulelo pokoknya big banget dramanya tapi gak tahu kenapa ada aja jalannya, ada aja yang mau bantuin, tulis Trisa dikutip dari akun Instagram pribadinya, Selasa, tanggal 17 Januari tahun 2023. Anak sulung Ferdisambo ini nampak menyemangati dirinya sendiri. Meski terasa sepi, Trisa menceritakan jika tetap ada yang mau menemani dirinya. Ada aja yang mau temenin, belum lagi sih tiba-tiba ngide kerjainnya semester depan aja kali ya, tapi abis itu diomelin semua orang, gak ada ya. Kerjain sekarang. Wah kakak. Tak lupa Trisa mengucap terima kasih kepada dirinya sendiri atas apa yang telah ia raih. Terlihat postingan Instagramnya banyak yang mengucapkan selamat atas gelar barunya. Sementara itu Ferdisambo yang dituntut hukuman seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam sidang lanjutan pembunuhan Brigadir Yosua. Mendengar tuntutan tersebut, Ferdisambo terlihat diam memperhatikan tanpa reaksi. Sebagaimana diketahui, beberapa pengakuan soal rekayasa kematian Brigadir J telah disampaikan Ferdisambo sebelumnya. Ferdisambo, ex-Kadif Propam Polri, mengakui beberapa perbuatannya dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J yang terjadi Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Pengakuan tersebut disampaikannya saat hadir sebagai saksi sidang kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan dengan terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin, Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023. Ferdisambo mengaku, dirinya membuat kebohongan untuk menutupi kasus pembunuhan ini. Ia mengaku telah berbohong soal adanya peristiwa tembak-menembak yang terjadi di rumahnya di Duren 3, Jakarta Selatan. Hingga pada akhirnya, dia ditempat khususkan di Makobrimob. Kebohongan lain juga terungkap, Ferdisambo mengakui soal skenario pelecehan yang terjadi di Duren 3. Skenario tersebut disampaikannya pada Minggu, tanggal 8 Agustus tahun 2022. Sebelum memberikan pengakuan, awalnya skenario Ferdisambo berjalan mulus. Banyak yang percaya tewasnya Brigadir J karena terlibat baku tembak dengan Richard Eliezer. Namun, situasi berubah tak lama setelah Richard Eliezer ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J pada Rabu, tanggal 4 Agustus tahun 2022. Selang beberapa hari, Richard Eliezer kemudian mengubah keterangannya dan membongkar skenario Ferdisambo. Jadi di tanggal 5 Agustus yang mulia, saya ditelepon rekan saya, pejabat utama di Mabes Polri,
Menyampaikan, bro, ini Richard mengubah keterangan, kata Sambo di hadapan majelis hakim. Dia bilang, Richard sudah buat keterangan, kemudian sudah dipanggil pimpinan Polri di tim khusus Polri, bahwa senjata dia Richard itu kamu, Sambo ambil. Kemudian kamu yang nembak Yosua, lanjut rekanannya itu yang belakangan diketahui adalah aparat bintang 2 yang bekerja di bagian TIK. Mendengar informasi tersebut Ferdi Sambo sempat terkejut, namun pihaknya tidak akan percaya jika tak ada berita acaranya. Kamis pagi sekira pukul 5 waktu Indonesia Barat, berita acaranya pun keluar, Ferdi Sambo sempat membacanya dan siap datang untuk bertanggung jawab. Kendati demikian Ferdi Sambo tak serta-merta mengakui kebohongannya. Mantan Jenderal Bintang 2 Polri tersebut masih berkilah hingga akhirnya dia diperiksa dan dibawa penyidik Polri untuk ditempatkan di tempat khusus Patsuskan. Barulah Ferdi Sambo merasa gentar ketika penyidik mengancam akan menetapkan seluruh orang yang ada di TKP penembakan Brigadir J sebagai tersangka, termasuk istrinya, Putri Chandrawati. Saya akhirnya mengakui karena waktu itu di tim sus menyampaikan bahwa semua akan kita jadikan tersangka di rumah Duren 3, istri saya, kemudian Ricky Rizal Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, dan saya. Istrimu akan kita bantu, yang penting kamu ngomong yang sebenarnya. Saya nggak kuat, Yang Mulia akhirnya mengakui kebohongan saya. Saya pikir istri saya tidak akan dijadikan tersangka karena dia kan tidak tahu apa-apa dan korban, tapi kemudian seperti ini, Yang Mulia. Saya pasti merasa bersalah, Yang Mulia, kata Sambo. Akhirnya, Ferdi Sambo mengakui skenario kebohongannya, bahwa tak ada baku tembak antara Brigadir J dengan Richard. Mengenai peristiwa pelecehan, Ferdi Sambo juga mengakui bahwa tidak terjadi pelecehan di rumah Duren 3. Namun, sampai saat ini pihaknya masih bersikukuh mengatakan bahwa pelecehan terjadi di rumah Magelang, Jawa Tengah, sehari sebelum penembakan. Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jika Anda suka video ini, jangan lupa like, komen serta share ke teman-teman serta sahabat Anda semua. Subscribe channel ini, nyalakan juga loncengnya agar Anda selalu mendapat informasi terbaru dari Fajar Populer. Terima kasih.